keempat dalam eksistensialisme itu adalah freedom of choice. Jadi kebebasan milih. Ya tentu saja kalau tidak bebas, orang tidak bisa disebut eksis jadi dirinya sendiri. Orang tidak bisa disebut otentik. Saya itu orangnya baik sekali, tapi karena dipaksa. Bukan pilihan bebasku. Nah, ini kan nilai kebaikannya kan berkurang. Sama seperti misalnya ada anak kecil misalnya yang belum ngerti apa-apa. Kemudian sama orang tuanya, ayo ke masjid, ayo ngaji. Kalau enggak tak hukum loh, kalau enggak uang jajannya dikurangi loh. Nah ini kan dia melakukan kebaikan, tapi bukan atas pilihan bebasnya, bukan atas keinginannya sendiri. Tentu saja nilainya beda dengan saya sholat, saya ngaji, tapi ini hasil keputusanku sendiri, hasil keinginanku sendiri. Nah inilah eksistensialisme, jadi individual, authentic, non-conformity, dan freedom of choice. Tentu saja ini ciri umum ya, nanti setiap filosof itu punya gayanya sendiri menjelaskan seorang yang eksis dalam eksistensialisme. Nah, tentu saja lawannya yang tidak eksis itu ya orang yang stereotip, hidupnya macet dalam pola-pola. Norms hanya mengikuti aturan yang ada. Dia tidak punya pendapat sendiri, tidak punya pandangan sendiri, terikat oleh standar-standar, label-label, conformity, manut saja, dan rules, ikut peran. Sampean harus begini ya, perannya ini yang harus dilakukan, dan kita ikut saja diatur-atur, diarah-arahkan, tanpa punya inisiatif sendiri, tanpa punya kreativitas, otentisitas sendiri. Nah, ini namanya ndak eksis. Sama-sama tampil di YouTube misalnya, punya video banyak, tapi isinya hanya conformity. Conformity itu nganut yang lain, ikut-ikutan yang lain, ndak punya identitas sendiri, ndak punya kekhasan, keunikan sendiri. Mungkin karena ngejar subscribe, ngejar follower, wah sekarang trennya ini, saya tak ikut ini ya. Kita melakukan itu tanpa ada passion, tanpa ada keinginan dari dalam diri kita sendiri bahwa kita memang suka dengan itu, hanya karena ingin di-like orang, dijempoli orang. Nah, ini sebenarnya namanya kita tidak sedang eksis, karena kita tidak menyatakan diri kita sendiri, kita hanya mengikuti orang lain. Jadi ini gambaran umum tentang apa itu eksistensialisme. Jadi seputar itulah nanti yang dibahas dalam eksistensialisme. Ya teman-teman kalau ingin lebih detail lagi mungkin bisa di-refer rekaman-rekaman lama. Kalau tidak salah dulu sebelum membahas para filosof eksistensialis ini ada satu sesi khusus saya membahas tentang pengantar untuk memahami eksistensialisme. Boleh dibuka, diulang lagi rekamannya. Semoga tidak hilang ya, tentang yang pengantar eksistensialisme ini. Atau teman-teman ya kalau ingin lebih ampuh lagi ya membaca buku-buku tentang eksistensialisme, dan tokoh-tokohnya banyak. Baik, kita masuk ke tokoh kita malam hari ini. Salah seorang tokoh yang dikenal dengan gagasan-gagasan eksistensialismenya dari Jerman. Jadi beliau ini hidup lahir tahun 1883 dan nanti beliau meninggalnya tahun 1969. Berarti usianya sekitar 86 tahun. Beliau ini orang tuanya, ayahnya ini seorang ahli hukum. Kalau ibunya dari keluarga petani biasa. Jadi ini
Mungkin tidak seperti beberapa filosof yang lain ya, yang dari keluarga bangsawan, dari keluarga orang terpandang. Beliau ini dari keluarga cukup, tapi bukan keluarga kasta tertinggi seperti para bangsawan. Nah, beliau karena ayahnya ahli hukum, nanti kuliahnya juga jurusan hukum awalnya. Tapi kemudian merasa tidak passionnya, tidak merasa in di situ. Sehingga kemudian pindah ke kuliah kedokteran. Nah, ini menarik ya, kalau sudah menjalani kuliah kok merasa, wah aku kok enggak passion di situ ya. Dicari-cari, oh mungkin ini lebih cocok, terus pindah kuliah sesuai bidang yang dia cocok. Menurut saya logis saja seperti ini. Jadi teman-teman tidak harus menyiksa diri kalau misalnya, wah ini saya tidak cocok, ini Pak jurusan saya Pak. Ya daripada waktunya habis tidak maksimal, kalau ada kemungkinan pindah jurusan sesuai yang diinginkan, yang cocok dengan jiwa kita, mengapa tidak? Daripada kita buang-buang waktu yang tidak efektif. Mungkin teman-teman pertimbangannya eman-eman ya Pak, sudah terlanjur daftar. Mungkin pertimbangan ekonomi, pertimbangan waktu, dan lain sebagainya. Ya monggo saja, setiap orang punya pertimbangannya sendiri. Tapi kalau versinya Jaspers ini, dia merasa ndak passionnya. Mungkin awalnya dia ikut ayahnya kan ahli hukum, terus dia kelihatannya asik nih hukum. Tapi begitu kuliah di fakultas hukum, dia merasa ndak cocok. Malah pindah ke fakultas kedokteran sampai nanti memperoleh gelar doktor kedokteran di Universitas Heidelberg, dan nanti beliau kerja di rumah sakit jiwa ya, karena memang cocok dengan jiwanya, cocok dengan passionnya ya. Nanti beliau banyak mempengaruhi konsep-konsep tentang sakit jiwa. Beliau punya banyak konsep, banyak teori tentang psikopatologi, jadi penyakit-penyakit jiwa. Hanya saja kita tidak akan membahas itu di sini, karena yang kita bahas kan aspek gagasan-gagasan beliau tentang eksistensialisme. Nah, nanti beliau ini setelah mendalami aspek kedokteran tentang jiwa, itu beliau malah tertarik ke filsafat. Apalagi beliau ditugaskan kemudian di Fakultas Filsafat Universitas Heidelberg. Meskipun ngajarnya di sana psikologi, tapi dia kemudian justru minatnya berkembang ke arah filsafat. Disitulah nanti mulai beliau menulis karya-karya filosofisnya, selain karya-karya tentang kesehatan jiwa. Nah, ya sampai kemudian banyak mempengaruhi tradisi berpikir eksistensialisme yang kita kenal. Ini beliau ini ya banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh eksistensialis yang tadi di depan saya sebut. Misalnya Søren Kierkegaard, kemudian Nietzsche, dan juga ada beberapa tokoh yang lain seperti Immanuel Kant, Spinoza, Schelling, Plotinus, dan lain sebagainya, tampak mempengaruhi gagasan-gagasan beliau. Yang jelas ini menarik ya, dari hukum geser ke kedokteran tentang jiwa, akhirnya berlabuh terakhir di filsafat. Baik, ya beliau ini orang pinter, meskipun hidupnya ndak lancar-lancar amat juga. Beliau ini karena hidupnya di Jerman ketika zamannya Nazi, beliau ini dianggap orang yang terkontaminasi Yahudi karena istrinya adalah orang Yahudi. Bahkan ceritanya beliau ini sampai kemudian diputuskan harus masuk kamp konsentrasi. Ya, kalau masuk di kamp konsentrasi ini sudah harapan hidupnya mestinya ya menipis. Tapi alhamdulillah tidak jadi, karena saat itu kemudian Jerman kalah perang, pasukan sekutu dan Amerika menang. Jadi dia tidak jadi kemudian masuk kamp konsentrasi. Nah, nanti di akhir hidupnya beliau ini pindah ke Basel.
di Swiss dan menjadi warga di sana sampai meninggal. Meninggalnya pas di ulang tahun istrinya pada usia beliau sekitar 86 tahun, seperti saya sebut tadi ya. Baik, itu sedikit perkenalan kita dengan tokoh kita malam hari ini, yaitu Karl Jaspers. Oke teman-teman, mari kita mulai sekarang belajar mengenai gagasan-gagasan beliau tentang eksistensi. Kita mulai, ambil nafas sebentar untuk memfokuskan perhatian. Saya awali dari definisi eksistensi itu sendiri. Jadi eksistensi itu dari kata-kata ex dan sistens. Ini kalau kata sistens ini dari kata kerja sisto yang artinya berdiri. Kalau ex artinya keluar. Jadi eksistensi berarti kedirian, atau sering kita artikan keberadaan kita yang sifatnya otentik, unik. Jadi kalau teman-teman sering mendengar jadilah dirimu sendiri, jangan terpengaruh orang lain, hiduplah versi yang engkau inginkan. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan eksistensi. Jadi orang yang hidupnya tidak versi dirinya bisa dikatakan berarti dia tidak eksis. Tidak eksis kalau secara literal mungkin disebut tidak ada. Kalau pakai peribahasa Arab mungkin bisa dengan kalimat wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak adanya. Ini menunjukkan orang yang tidak eksis. Nah, kalau eksistensialisme dalam gagasannya Karl Jaspers nanti fokusnya pada pencapaian eksistensi, bukan ontologi eksistensi. Jadi nanti dalam gagasannya Jaspers ini, eksistensi seseorang itu bukan sesuatu yang harga jadi atau harga mati. Tadi kan saya bilang, eksis itu yang hidup versiku, versi yang kita inginkan. Nah, dalam pendapatnya Jaspers, yang kita inginkan itu tidak ada harga matinya.